I've met someone else. What? I didn't. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Love by Design. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang tiba-tiba aja diputusin oleh pacarnya karena pacarnya itu ternyata akan menikah dengan orang lain. Karena nggak punya tempat tinggal dan pekerjaan, wanita ini akhirnya kembali ke rumah ibunya yang selalu mendukung putrinya itu untuk memulai kehidupan baru. Wanita ini pun kemudian mulai mengikuti saran dari ibunya, di mana dia akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan dan pasangan baru yang membuat kehidupannya menjadi lebih bahagia. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini dimulai dari seorang gadis bernama Brooke dan kakaknya yang bernama Tara. Hari itu, Brooke ceritanya sedang membuat sebuah papan visi di mana papan itu berisi semua cita-citanya ketika udah dewasa dan foto teman sekolahnya yang bernama Hal Hartley. Adegan film kemudian beralih ke 15 tahun kemudian, di mana Brooke tumbuh menjadi wanita cantik dan berpacaran dengan seorang pria bernama Brent. Kebetulan Brent diceritakan sebagai pemilik toko furniture, dan Brooke yang merupakan lulusan desain interior ikut membantu dan mengembangkan usaha ini bersama-sama. Setelah berpacaran selama beberapa tahun, Brooke akhirnya melihat sebuah cincin di meja kerja Brent, sehingga dia berpikir kalau Brent akan melamarnya untuk menikah. Namun di luar dugaan, Brent ternyata malah mengakhiri hubungan mereka dengan alasan dia udah menemukan wanita lain, dan rencananya Brent akan melamar wanita itu untuk menjadi istrinya. I've met someone else. What? I didn't mean. I'm going to propose to her. Setelah putus dari Brent dan kehilangan pekerjaan, Brooke akhirnya terpaksa pulang ke rumah ibunya yang bernama Diana. Ternyata kakak Brooke juga tinggal di rumah Diana, dan karena Tara udah bercerai dari suaminya, sekarang dia menjadi orang tua tunggal dari putrinya yang bernama Lily. Diana yang merasa khawatir pada keadaan putrinya, lalu meminta Brooke agar memulai kehidupan baru, dan kebetulan ada pemilik toko furniture yang ingin memberikan pekerjaan. Pada saat itu, Diana tiba-tiba menemukan papan visi yang pernah dibuat oleh Brooke, namun Brooke udah terlanjur merasa putus asa dan gak percaya kalau impiannya bisa menjadi kenyataan. Di malam harinya, Diana, Tara, dan Lily kemudian memberikan kejutan kepada Brooke dengan merayakan ulang tahunnya yang ke-30. Di sini, Diana lalu menyuruh Brooke agar membuat permohonan, di mana awalnya Brooke menolak permintaan itu karena gak ada satupun keinginannya yang terwujud dari papan visi. Beberapa hari kemudian, Brooke akhirnya mau menuruti saran dari ibunya, yaitu bekerja di sebuah toko furniture yang dimiliki oleh seorang pria bernama Trevor. Sayangnya, Trevor adalah orang yang sangat kolot, di mana dia nggak mau menerima saran atau pendapat dari orang lain karena dia merasa bangga dengan tokonya sendiri. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba datang seorang pria bernama Josh yang ingin menawarkan barang-barang yang udah dia buat. Namun Brooke langsung menolak tawaran dari Josh, mengingat dia adalah karyawan baru di toko ini, dan selain itu Brooke nggak punya hak apapun untuk mengambil keputusan. Karena Brooke menyukai lukisan buatan Josh, dia lalu meminta Josh agar menitipkannya selama 1 hari, dan berjanji akan menunjukkannya kepada Trevor. Brooke pun langsung menunjukkan lukisan itu kepada Trevor, namun sesuai dugaan Trevor menolaknya mentah-mentah dan nggak mau mendengar penjelasan apapun dari Brooke. Sepulangnya dari bekerja, Brooke yang membantu Diana untuk membuang sampah, tiba-tiba melihat seekor anjing yang tidak memakai kalung nama. Tentu aja Brooke berpikir kalau anjing itu nggak ada pemiliknya, jadi dia memutuskan untuk merawat anjing tersebut dan menghubungkan kejadian hari ini dengan papan visinya.
I didn't actually get him. He found me. It all happened right after I made that birthday wish. It does look like you. Keesokan harinya saat sedang bekerja, Diana tiba-tiba mengantarkan anjing itu kepada Brooke dan memberitahu kalau dia menemukan kalung anjing yang bernama Bentley. Kebetulan di kalung itu ada nomor telepon dari pemiliknya, oleh karena itu Diana menyuruh Brooke menelpon nomor tersebut, padahal Brooke berharap kalau Bentley adalah anjing liar. No, they'd want him back, right? Hi, I believe I found your dog Bentley. Beberapa saat kemudian, Brooke melihat Josh datang ke toko, sehingga dia akhirnya mengembalikan lukisan Josh yang ditolak oleh Trevor. Namun Brooke nggak sengaja menyenggol kandang Bentley, di mana Bentley malah berkeliaran di toko itu dan menggigit sebuah bantal sofa yang membuat Brooke merasa panik. Ketika Trevor kembali ke toko, dia tiba-tiba melihat kalau bantal sofanya basah akibat digigit anjing, sehingga Trevor yang merasa marah akhirnya langsung memecat Brooke. Sebenarnya Trevor tidak hanya menyalahkan seekor anjing, tapi dia merasa kalau Brooke nggak cocok bekerja di tempat ini, walaupun Brooke mengetahui tentang furniture dan desain interior. Come back and I'll clean everything and I'll dry clean that pillow. No, just. Di tengah perjalanan pulang, Brooke tiba-tiba berpapasan dengan seorang pria bernama Hal yang ternyata adalah pemilik Bentley. Pada saat itu, Brooke jadi ingat kalau Hal adalah teman sekolahnya, di mana dia juga menempelkan foto Hal pada papan visinya dengan harapan mereka berdua akan berjodoh. And I had math. Science. Setelah berbasa-basi dengan masa lalu, Hal lalu bercerita kalau dia baru aja membeli rumah mewah di kota ini dan kebetulan butuh seseorang yang paham sama desain interior. Brooke pun kemudian mencoba untuk menawarkan diri, di mana Hal ternyata tertarik untuk melihat ide dan desainnya, jadi nanti malam Hal ingin mengundang Brooke ke rumahnya. It's actually right on the corner of Maple. It's 1 Maple Lane. Yes, I will. I'll see you there. Okay, I'll see you there. Setelah berpisah dari Hal, Brooke langsung membuat kartu nama perusahaan dan mengumpulkan gambar-gambar furniture untuk bahan presentasi. Kebetulan Diana dan Tara baru aja sampai di rumah, sehingga Brooke bercerita tentang pertemuannya dengan Hal yang membutuhkan desain interior bagi rumah barunya. But having an important client meeting at... Oops. I think how hardly you're gonna be working with him. Singkat cerita di malam harinya, Brooke akhirnya datang ke rumah Hal untuk menunjukkan berbagai bentuk furniture yang menurutnya cocok untuk mengisi rumah ini. Ternyata Hal sangat menyukai ide-ide yang disampaikan oleh Brooke, sehingga dia dengan senang hati memberikan pekerjaan ini dan meminta Brooke agar bekerja secepatnya. Thank you, Oprah. Ketika Brooke akan memulai pekerjaannya, dia menyewa tukang bangunan untuk membantunya, tapi dia nggak tahu kalau tukang itu adalah Josh. Ternyata Josh adalah anak dari kontraktor di kota ini, dan sekarang dialah yang mengambil alih perusahaan sang ayah, karena dari tahun kemarin ayahnya udah pensiun. Yeah, I was thinking something right in the middle here. Very modern, very... Sesuai gambar yang dia kumpulkan kemarin malam, Brooke lalu menjelaskan proyek pertama mereka kepada Josh, yaitu membuat sebuah perapian yang letaknya di tengah tembok. Pada saat itu, Hal datang menghampiri Brooke, di mana dia ingin meminta bantuan untuk mengirim beberapa surat dan mengajak Bentley untuk jalan-jalan di luar rumah. Nice meeting you, John. Walking the dog, mailing stuff. Well, that's because... Sekembalinya dari mengajak Bentley jalan-jalan, Hal kemudian mengajak Brooke untuk makan malam di restoran sambil berbicara tentang kehidupan mereka. Di sini Brooke bertanya apakah Hal udah berhenti dari football. Jadi Hal menjawab kalau dia udah pensiun sejak mengalami cedera dan sekarang dia cukup bahagia dengan pekerjaannya. No, I was gonna play football professionally until I blew my knee out. Beberapa waktu kemudian, Brooke melihat kalau Josh membuat perapian dengan dua sisi, di mana hal ini sebenarnya mengikuti desain modern yang banyak terdapat di rumah mewah. Namun Brooke malah merasa kesal karena desain ini nggak sesuai keinginannya, dan sikap Brooke mulai terlihat sangat mirip seperti Trevor yang nggak mau terbuka dengan pendapat orang lain. Yes, ma'am. Keesokan harinya, Josh kemudian memberikan pamflet dari sebuah galeri
yang menurut infonya lagi banyak diskon dan barang baru. Pada saat itu, Hal kembali meminta berbagai bantuan dari Brooke, di mana Josh hanya bisa terdiam, dan menurutnya Brooke lebih mirip ART daripada desain interior. It's a favor. It's a small favor. You would do the same for me. Karena nggak terima dengan pendapat Josh, Brooke lalu iseng mengajak Hal untuk pergi ke galeri untuk membuktikan kalau Hal pasti juga mau membantunya memilih furniture. Namun ternyata Hal nggak bisa memberikan jawaban pasti, dengan alasan dia akan memeriksa jadwalnya terlebih dahulu sebelum dia mengiyakan ajakan Brooke. Okay, firstly, that was not a for sure yes. You're very negative. I mean, people can convince themselves of anything. Sesampainya di galeri tujuan, Brooke tiba-tiba aja bertemu dengan Josh yang ternyata ada janji dengan seorang wanita bernama Barbara. Di sini, Brooke mengira kalau Barbara adalah pacar Josh, namun sebenarnya Barbara ini adalah kakak ipar dari Josh yang kebetulan aja ingin mencari barang di galeri. Yeah, I just gotta do one thing, baby. I'm sorry. Di waktu yang bersamaan, Brooke lalu mendapat telepon dari Hal yang mengatakan kalau dia nggak bisa ikut ke galeri padahal dia sedang asik menonton pertandingan basket. Namun Brooke tiba-tiba melihat mantannya bersama pengusaha terkenal bernama Bill, di mana si Hal ini ternyata pengen banget ketemu sama Bill. Jadi dia langsung menyusul Brooke ke galeri. Brand yang kebetulan juga melihat Brooke, kemudian segera menghampirinya dan baru mengetahui kalau Brooke sedang merintis usaha baru. Awalnya, Brand sempat meremehkan pekerjaan Brooke, tapi untungnya Josh datang untuk membantunya dan berbicara seolah-olah Brooke sedang mengerjakan proyek besar. Reno, redesign, about 5,000 square feet, wouldn't you say? Sejak membantu pekerjaan Brand, Bill ternyata mengakui pengetahuan Brooke dalam desain interior dan dia ingin menawarkan pekerjaan untuk mendekorasi hotel barunya. Nggak lama kemudian, Hal akhirnya sampai di galeri itu, namun karena Bill nggak punya banyak waktu untuk mengobrol, Hal akhirnya ingin mengundang Bill ke rumahnya jika proyek Brooke udah selesai. In fact, I'd love to talk to you about our newest project. We're actually working on it. For Brooke? Sure. Setelah Brand dan Bill meninggalkan mereka, Hal kemudian meminta Brooke untuk mengadakan pesta kecil-kecilan karena dia ingin mengundang beberapa kenalan. Sesampainya di rumah, Brooke langsung bercerita kepada ibunya, di mana dia merasa mimpinya menjadi kenyataan dan seakan-akan hal ini ada hubungannya dengan papan visinya. When things are meant to be, they find a way. Berhubung seminggu lagi Lily akan berulang tahun, Diana lalu meminta Brooke agar memberikan hadiah bagi Lily, yaitu sebuah rumah boneka yang dia miliki waktu kecil. Selain itu, Diana ingin mengundang Hal ke pesta ulang tahun Lily, namun Brooke ragu dengan permintaan ibunya, karena menurutnya Hal adalah pria sibuk yang mungkin gak punya banyak waktu. Really? You don't know. I'll ask him, Mom, but he's really busy. Keesokan harinya, Brooke kemudian meminta Josh agar membuat sebuah gazebo untuk mempercantik halaman belakang saat mengadakan pesta. Di samping itu, Brooke juga ingin memajang lukisan Josh di ruang tengah dengan alasan dia udah menyukai lukisan itu sejak pertama kali mereka bertemu di toko Trevor. And it is. Nor do I see any dazzling ideas that... Tapi ketika Josh memasang lukisannya, Hal tiba-tiba aja komplain sama ide Brooke karena di tempat itu Hal sebenarnya ingin memasang sebuah TV. Pada saat itu, Brooke mendapat kesempatan untuk mengundang Hal ke ulang tahun Lily, dan tanpa disangka Hal mengiyakan ajakan tersebut tanpa membuat alasan apapun. My niece's birthday party is next weekend. Would you... Okay, I'm gonna go now. Bye. Di saat Josh bekerja di lantai atas, dia nggak sengaja mendengar pembicaraan Hal yang sedang menelpon temannya. Ternyata Hal ingin mengajak teman-temannya ngumpul di luar kota agar dia punya alasan untuk menghindar dari ajakan Brooke yang telah mengundangnya ke pesta ulang tahun Lily. See you this weekend. Vegas, baby. Di hari berikutnya, Josh mulai membuat gazebo seperti permintaan Brooke serta mengerjakan tugas lain yang memadukan antara keinginan Brooke dengan Hal. Di sisi lain, Brooke sedang makan siang bersama Hal, di mana Brooke mendengar pembicaraan Hal dengan temannya yang berencana untuk berbohong kepada seorang investor. Sounds like you're lying to your investors. Di waktu yang bersamaan,
Brooke mendapat telepon dari Josh yang bertanya tentang papan desain yang ternyata ketinggalan di rumah Diana. Awalnya, Brooke ingin meminta tolong Hal agar mengantarnya pulang ke rumah, namun karena Hal menolak permintaan itu, Brooke akhirnya meminta ibunya agar mengantar papan itu kepada Josh. Report, right? Absolutely. We got it handled. Thanks. Beberapa waktu kemudian, Diana, Tara, dan Lily akhirnya datang membawakan papan desain bagi Josh, dan mereka juga penasaran seperti apa rumah mewah milik Hal. Di sini, Lily ternyata menyukai sosok Josh yang sangat ramah, sehingga dia ingin mengundang Josh ke pesta ulang tahunnya, dan Diana juga memaksa Josh agar datang ke acara itu. Will you come to my party? Oh, Thank you again. no, it's fine. Ketika keluar dari rumah, mereka tiba-tiba berpapasan dengan seorang kurir yang pernah melihat Diana mengambil seekor anjing dari rumah ini. Tentu aja, Tara jadi merasa curiga kepada ibunya. Jangan-jangan Diana lah yang sengaja mencuri Bentley dari rumah ini dengan tujuan agar Brooke bisa bertemu dengan Hal. Ketika Brooke kembali dari makan siang, dia tiba-tiba melihat kalau Josh sedang memegang papan visinya karena Diana ternyata salah mengirim barang yang seharusnya papan desain. Brooke pun lalu beralasan kalau papan ini hanyalah angan-angannya waktu remaja, tapi pada saat itulah Josh melihat foto Hal, jadi dia berpikir kalau Brooke bercita-cita untuk menikah dengan Hal. Wait. You wanna marry him in it? Merasa kalau Josh menilai Hal dengan buruk, Brooke kemudian bertanya kenapa Josh tidak menyukai Hal. Di sini, Josh akhirnya menjelaskan kalau Brooke terlalu memuja Hal, di mana dia sampai rela melakukan tugas-tugas kecil yang sebenarnya bukan bagian dari pekerjaannya. Forget who you are sometimes. Selain sikap Brooke yang berlebihan, Josh sebenarnya ingin bercerita kalau Hal akan ngumpul bersama teman-temannya agar dia punya alasan untuk nggak datang ke pesta ulang tahun Lily. Namun Hal tiba-tiba aja pulang ke rumah, dan dia langsung berbicara tentang Bill dan acara pesta, karena Hal sangat berharap kalau dia bisa bekerja sama dengan Bill. Oh, no, of course not. I'm gonna tell him for sure. Yeah. Oh, I get it. It's work. I understand. Beberapa hari kemudian, Tara dan Diana akhirnya mengadakan pesta ulang tahun bagi Lily, di mana Brooke nggak menyangka kalau Josh datang ke acara ini. Pada saat itulah, Brooke akhirnya merasa kalau ucapan Josh ada benarnya, kalau dia terlalu memaksakan diri untuk dekat dengan Hal, tapi kenyataannya Hal hanyalah sekedar klien. It goes beyond him just being a customer. Sementara itu di tempat lain, Tara kembali membahas tentang kejadian di rumah Hal, di mana dia merasa curiga kalau Diana adalah dalang dari pertemuan Hal dengan Brooke. Diana pun akhirnya terpaksa mengakui perbuatannya, dengan alasan dia ingin menciptakan keajaiban bagi Brooke, karena pada waktu itu Brooke merasa putus asa dan gak punya tujuan hidup. Singkat cerita, setelah proyeknya udah selesai, Brooke kemudian mengadakan pesta kecil-kecilan sesuai dengan permintaan Hal. Gak lama kemudian, Bill juga datang ke rumah Hal, di mana Bill sangat menyukai hasil kerja dari Brooke, dan akhirnya dia menawarkan pekerjaan sebagai desain interior dari hotelnya. I love it. Now we definitely need this. Ketika Hal mengajak Bill untuk berbicara, Brooke tiba-tiba dihampiri oleh wanita bernama Emma yang bercerita kalau Hal baru aja pulang liburan dari luar kota bersama teman-temannya. Brooke pun lalu mengajak Hal untuk berbicara empat mata, di mana dia merasa kecewa karena Hal udah berbohong dan membuat berbagai alasan agar tidak datang ke pesta ulang tahun Lily. I just want someone that just is honest. I felt bad that I lied to you, and I... Gara-gara kejadian ini, Brooke kemudian segera pergi ke rumah Josh karena dia akhirnya sadar kalau Josh adalah pria yang tepat bagi dirinya. Namun sesampainya di sana, Brooke melihat kalau Josh lagi berduaan dengan Barbara, yang membuatnya merasa patah hati, sampai-sampai Brooke nggak sadar kalau dia telah menjatuhkan kartu namanya. Mengetahui Brooke datang ke rumahnya, Josh berinisiatif menyusul Brooke ke rumah Hal, dan ternyata Brooke masih mengira kalau Josh memiliki hubungan cinta dengan Barbara. Josh pun lalu menjelaskan kalau Barbara adalah kakak iparnya, dan karena mengetahui kalau Brooke menyukainya,
Josh akhirnya berani berkata jujur kalau dia juga jatuh cinta kepada Brooke. Beautiful. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Josh dan Brooke akhirnya melangsungkan pernikahan yang diadakan di rumah Hal. Di acara itu, Hal kemudian meminta maaf atas apa yang pernah ia lakukan, dan karena Hal akan pindah ke Eropa, dia akhirnya memberikan Bentley sebagai hadiah pernikahan. Bill yang juga datang ke acara itu, lalu mengingatkan Josh dan Brooke untuk mengerjakan hotel barunya setelah mereka berdua pulang dari berbulan madu. Selain itu, Josh punya sebuah kejutan bagi Brooke, yaitu dia membeli rumah ini bagi mereka berdua, berhubung Hal akan pindah ke Eropa untuk memulai pekerjaan lain. Mengingat papan visi Brooke menjadi kenyataan, Tara kemudian bertanya-tanya apa hubungannya foto Hal di papan itu jika Josh lah yang menjadi suaminya. Kebetulan Barbara ingat kalau Brooke dan Hal pernah satu sekolah dengan Josh, di mana pada saat itu Josh adalah pemakai kostum maskot di sekolah, dan ternyata fotonya berada di belakang foto Hal. Under the Find My Dream Man section. Sebelum berangkat berbulan madu, Brooke sempat mampir ke rumah ibunya dan melihat kalau Diana, Tara, dan Lily ternyata sedang sibuk membuat papan visi. Ternyata kehidupan Brooke telah menginspirasi mereka, sehingga mereka bertiga membuat papan visi seperti Brooke dengan harapan impian mereka bisa menjadi kenyataan. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Love by Design. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.